wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada zat yang pantas dipuja dan dipuji kecuali hanya Allah semata. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai faedah pagi hari, kita akan membahas orang-orang yang tidak akan diterima salat mereka selama bulan Ramadan. Siapa mereka? Padahal kita tahu bahwa salat itu adalah silatun bainana wa baina rabbina. Salat itu hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala hajat kita pasti akan dikabulkan Allah azza wa jalla. Tapi kalau seandainya kita terputus hubungan kita dengan Allah, maka secara otomatis hajat kita pun tidak akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ada orang-orang selama bulan Ramadan salat mereka tidak diterima. Siapa mereka? Tidak banyak mukaddimah. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang datang ke tukang ramal, datang ke dukun. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'ala an syai'in lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa datang ke arraf, arraf ini artinya tukang ramal. Dalam dunia perdukunan ada disebut kahin, disebut arraf, dan disebut sahir. Tentu tingkatan yang paling tinggi adalah sahir, tukang sihir. Karena tukang sihir itu bisa menyakiti orang, bahkan bisa membunuh orang. Tapi kalau arraf dan kahin ini hanya sekedar meramal saja. Lalu apa bedanya antara kahin dan arraf? Ada yang mengatakan bahwa arraf itu meramalkan sesuatu yang akan terjadi, sementara kahin itu meramalkan sesuatu yang telah terjadi. Tapi dua-duanya mengaku mengetahui yang gaib. Itulah letak kekufuran. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Maka siapapun yang datang ke dukun di bulan Ramadan, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang hukum orang yang datang ke dukun. Ada 4 perkataan para ulama. Yang pertama, man atahu wa saddaqahu fi qawlihi mu'taqidan ala annahu idda'a bi ilmil ghaibi fa innahu yukaffar kufran mukhrijan minal millati. Siapa yang datang ke dukun kemudian membenarkan dukun itu, dan dia meyakini bahwa si dukun ini paham dengan perkara gaib, mengaku-ngaku tahu yang gaib, dan dia percaya pula dengan dukun itu, maka ulama mengatakan tidak ada khilaf, orang seperti ini kafir, keluar dari Islam. Kalau dia sampai meyakini si dukun itu tahu yang gaib. Kenapa?
karena dia telah mendustakan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di banyak ayat dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia datang ke dukun wa saddaqahu dan membenarkan ma i'tiqadihi annahu la ya'lam al-ghaiba, dia yakin dukun itu tidak tahu yang gaib, tetapi dia yakin bahwa dukun itu ya'khudhu akhbarahu minal jin, mengambil ramalan-ramalannya dari jin yang mencuri dengar dari langit. Dia yakin itu. Maka ulama mengatakan ada dua hukumnya. Pendapat yang pertama, tetap keluar dari Islam, karena bagaimanapun meminta pertolongan kepada jin itu kekufuran. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak sampai kufur, tetapi dia fasik, melakukan dosa besar. Inilah yang mengakibatkan kemudian orang yang datang ke dukun, walaupun hanya sekedar bertanya dan tidak meyakini, tetap salatnya 40 hari ditolak. Adapun kalau seandainya dia datang ke dukun hanya memuji saja, maka tidak kufur, bahkan terkadang dibolehkan. Contoh seperti kisah Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi ini seorang pakar Quran, tapi dia sangat zalim karena banyak membunuh sahabat Nabi. Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Satu hari dia memanggil dukun, kemudian dia mengambil beberapa kerikil dan dihitung oleh dia. Kemudian dipegangnya kerikil itu dalam genggamannya dan mengatakan, berapa jumlah kerikil yang ada di tanganku ini? Rupanya sang dukun mengatakan sekian dan sekian. Benar, persis seperti jumlah yang ia hitung dalam genggaman tangannya itu. Kemudian Hajjaj ibn Yusuf mengambil lagi, tanpa menghitung langsung diambil kemudian diletakkan di genggamannya. Sementara Hajjaj sendiri tidak tahu berapa hitungannya. Kemudian dia mengatakan di hadapan dukun, berapa jumlahnya? Rupanya dukun itu tidak bisa menjawab. Akhirnya Hajjaj ibn Yusuf marah, mengambil pedangnya kemudian memenggal lehernya. Para ulama mengatakan, bagaimana dukun yang pertama bisa menjawab, tapi yang kedua kok tidak bisa menjawab? Karena Hajjaj ibn Yusuf ketika mengambil kerikil yang pertama, dia sendiri tahu berapa jumlahnya, tetapi pada kali kedua dia sendiri tidak tahu jumlahnya. Maknanya di sini ada hubungan antara jin qarin kita dengan jin yang ada pada dukun tadi. Jadi jin yang ada pada dukun itu ada komunikasi dengan jin kita yang ada di badan kita, disebut dengan qarin. Qarin tahu karena kita tahu, dan qarin tidak tahu kalau kita tidak tahu. Disitulah penyebabnya. Tapi syahidnya di sini bahwa siapapun yang datang ke dukun, solatnya tidak akan diterima selama 40 hari sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang kecanduan minum khamr. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan wa in mata dakhala an-nar fa in taba taballahu alaihi wa in ada fashariba fasakira lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan fa in mata dakhala an-nar fa in taba taballahu alaihi wa in ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min radghatil khabal yaumal qiyamah
Qalu ya Rasulullah, wa ma radghatul khabal? Qala usaratu ahli an-nar. Rawahu Ibnu Majah wa sahhahu Albani fi Sahih Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, siapa yang minum khamr sampai dia mabuk, maka solatnya 40 pagi hari tidak akan diterima. Dan kalau dia mati, dipastikan masuk neraka. Dan kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Dan kalau dia mengulang, kemudian meminum khamr lagi, kemudian dia sampai mabuk, maka kembali solatnya 40 pagi tidak akan diterima. Kalau dia mati dipastikan masuk neraka. Kalau dia tobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia mengulang lagi, kemudian dia minum khamr dan dia mabuk, maka Allah akan memberikan minum kepadanya kelak pada hari kiamat dari radghatul khabal. Sahabat bertanya, apa radghatul khabal itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, usaratu ahlin nar, nanah dan darahnya penduduk neraka. Dari sini kita tahu bahwa kalau di bulan Ramadan orang masih minum khamar, mungkin dia puasa, dia tarawih, tapi habis itu dia mabuk gitu ya, dan tidak bertobat, maka 40 hari solatnya tidak akan diterima. Ini yang kedua. Dan kita tahu bahwa khamar ini umul khaba'is, kata Rasul, induk daripada seluruh kerusakan. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi SAW. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, innar rajula la yusalli 60 sanatan la yaqbalu Allahu lahu salatan la'allahu yutimma ar-ruku' wa la yutimma sujud. Kata Nabi SAW, terkadang seorang laki-laki dia salat selama 60 tahun. 60 tahun dia salat, tetapi Allah tidak menerima salat. 60 tahun dia salat, Allah tolak pula salatnya. Apa alasannya? Karena terkadang dia sempurna ruku'nya tapi tidak sempurna sujudnya, atau sebaliknya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Dan para ulama mengatakan, lihat bagaimana dampak orang yang tidak tumaninah dalam salat itu. Karena kita lihat di masyarakat kita ini, contoh salat tarawih, saya lihat YouTube itu ada yang 5 menit itu berapa itu, bisa 23 rakaat, bayangkan. Itu satu nafas itu, bacaannya bisa satu nafas kan, atau dolin saja, atau ruku saja. Itu kalau kakek-kakek bisa sakit pinggang atau bisa tarawih. Lah ini macam mana dia mau menyempurnakan ruku dan sujudnya, sementara ruku dan sujud itu rukun salat. Dia rukun. Dia bukan sunnah salat, bukan wajib salat, tapi dia rukun. Kalau wajib saja, pamannya orang tidak melaksanakan tasyahud awal, dia bisa ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau cedera rukunnya, maka sama dengan membatalkan salat. Maka dari sini, kalau seandainya seseorang kemudian salat baik wajibnya atau sunnahnya, dan dia tidak pernah khusyuk dalam salatnya, artinya tidak tumaknina, gerakannya tidak memperhatikan dalam sujud dan rukuknya, maka salatnya tidak akan diterima. Padahal ada sebuah hadis, apabila seseorang itu ruku dan sujud, maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dosa-dosanya di kepala dan pundaknya. Apabila dia ruku, maka dosanya akan berguguran di situ. Dan apabila sujud, dia berguguran juga dosanya di situ. Lah ketika Nabi SAW bicara soal faedah salat, apabila ketika Nabi SAW mempermisalkan bagaimana pendapat kalian kalau kalian memiliki sungai di hadapan rumah kalian, kemudian kalian mandi sehari 5 kali, bukankah akan bersih?
Sahabat mengatakan tentu. Maka Rasul mengatakan begitulah salat ketika menggempur dosa-dosa kalian. Lah kapan berguguran dosa ketika salat itu? Saat ruku dan sujud itu. Nah, itulah berguguran dosa di situ. Kalau seandainya kemudian rukunya tidak benar, salatnya juga tidak akan benar. Sebagaimana sujudnya kalau tidak benar, salatnya pun tidak dianggap benar. Maka ini juga harus perhatian. Bahwa salat itu bukan hanya semata-mata asal bergerak, asal membaca, tidak. Tapi di sana ada tumakninah. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadis Nabi SAW. Hadis ini dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Ada 3 kelompok kata Rasul, di mana solat-solat mereka tidak sampai ke telinga-telinga mereka. Artinya solat mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditolak sah dan tidaknya, bukan. Sebab kalau dia mendatangkan wajib rukun, sah saja ibadah itu. Maksudnya di sini tidak ada dapat pahala sama sekali. Sebagaimana para syurah hadis mengatakan maksudnya adamu irtifa'i salati haula bi adami qabuliha qabulan kamilan au la tartafi'u ila Allah raf'al amali salih. Maksudnya salat mereka tidak diterima atau tidak diangkat itu, maksudnya pahala mereka tidak diangkat. Ya mungkin salatnya sah, tapi tidak ada pahalanya. Kan percuma jadinya kalau tidak ada pahala. Kan gerak-gerak dari awal sampai akhir jungkir balik, tahu-tahu nggak ada pahalanya. Ibarat anda kerja sama saya bangun rumah, saya nggak kasih upah, kan capek saja akhirnya. Lah siapa mereka orang-orang yang tidak diangkat ini? Tidak diterima solatnya, maksudnya tidak berpahala sama sekali solatnya, bahkan tidak dianggap amal saleh. Yang pertama, al-abdul abid hatta yarji, budak yang lari dari majikannya sampai dia kembali. Tentu di zaman sekarang agak sulit perbudakan, tapi di zaman dulu banyak perbudakan. Dan Islam itu adalah agama yang berusaha menghapuskan perbudakan. Makanya kita lihat dalam kafarah-kafarah dalam Islam itu selalu ada kalimat memerdekakan budak. Itu selalu. Kafarah jima di bulan Ramadan memerdekakan budak, kafarah zihar memerdekakan budak. Jadi tidak benar tuduhan kepada Islam bahwa Islam itu melindungi perbudakan, tidak. Justru Islamlah yang menghapuskan perbudakan. Kemudian yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua, seorang wanita yang tertidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Maksudnya di sini isyarat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu fa'abat la'anathal malaika hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya tidur kemudian dia enggan, maka si istri akan dilaknat malaikat sampai waktu pagi. Maka wanita-wanita yang membuat marah suaminya karena tidak mau berhubungan dan tidak ada uzur yang syar'i, maka berdasarkan hadis ini salatnya tidak akan diangkat pahalanya. Nah, sampaikan sama istri antum yang punya istri. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa imamu kaumin wa hum lahu karihun. Dan imam sebuah kaum, ada yang mengatakan maksudnya seorang pemimpin negara, ada yang mengatakan pemimpin dalam salat, dan dia dibenci makmumnya. Tentu yang dimaksud di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala adalah dibenci karena sebuah kebenaran. Mungkin imamnya fasik, dia ahli bidah, mungkin imamnya tidak punya akhlak, mungkin imamnya tidak benar solatnya,
Mungkin asal-asalan solatnya, akhirnya benci makmumnya. Lah imam-imam yang seperti ini tidak diangkat pahalanya. Inilah 3 manusia kata Nabi SAW, di mana solat mereka tidak sampai telinga mereka. Dalam riwayat yang lain, walaupun sebagian melemahkan, tapi ada juga yang menghasankannya, ada tambahan wa ikhwani mutasarimani, dan 2 bersaudara yang saling bermusuhan. Tentu yang dimaksud saudara di sini bisa nasaban wadinan, maksudnya saudara senasab, mungkin kerabat gitu ya, ataupun saudara seagama. Kita bermusuhan dengan dia, apalagi di bulan Ramadan. Bayangkan dalam hadis Nabi SAW, setiap datang hari Senin dan Kamis, semua amalan kita diangkat ke langit, kecuali 2 manusia kata Rasul. Pertama, orang yang melakukan kesyirikan, dan yang kedua, orang yang dalam hatinya ada syahna, ada kedengkian, suka bermasalah dengan saudaranya, dengan kawannya. Maka ini juga masuk di mana solat-solat mereka tidak akan diangkat di atas kepala mereka. Maka hati-hati ini kelompok-kelompok seperti ini. Saya ulangi, yang pertama orang yang datang ke dukun, kemudian yang kedua orang yang kecanduan minum khamr, narkoba dan yang semacamnya. Kemudian yang ketiga orang yang tidak tumanina dalam solat sehingga tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Kemudian yang keempat, hamba yang lari dari tuannya. Kemudian yang kelima, seorang istri yang membuat marah suaminya. Kemudian yang keenam, seorang imam yang dibenci makmumnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seorang yang suka bertengkar dengan saudaranya. Maka hindari 7 perkara ini di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.